Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ari di channel Midnight Story, channel podcast horor kesayangan kalian. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, murah rezeki, dan selalu berada dalam lindungannya. Sebelum kita memasuki ceritanya, alangkah baiknya teman-teman semua untuk like video ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat konten cerita-cerita horor di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Pada kali ini, saya akan menceritakan tentang pendakian ganjil. Semua nama tokoh dalam cerita ini telah disamarkan untuk menjaga identitas dari pemilik cerita. Untuk teman-teman yang mempunyai cerita horor dan ingin saya bacakan di sini, bisa kirimkan cerita teman-teman ke email Midnight Story. Linknya ada di deskripsi video di bawah ini. Tanpa berlama-lama lagi, ceritanya bermulai dari sini. Pengalaman waktu itu tentu aja menjadi pengalaman yang gak akan pernah bisa kulupakan selama hidupku. Bahkan bisa dikatakan sejak adanya kejadian itu, aku yang sebelumnya hobi mendaki gunung, saat itu seketika berhenti mendaki hingga saat ini. Rasa trauma dan takut tentu aja masih membekas. Perkenalkan, namaku Arya. Aku adalah seorang karyawan di perusahaan ternama yang ada di Indonesia. Pendakian waktu itu terjadi ketika aku masih berusia 25 tahun. Saat itu aku belum bekerja seperti sekarang ini, yang mana aku masih suka mendaki ke sana kemari demi menyalurkan hobi yang memang sudah kugemari sejak aku duduk di bangku sekolah SMA negeri. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Malam itu adalah malam di mana aku dan kedua temanku hendak mendaki gunung yang ada di kotaku. Waktu itu jam menunjukkan sudah pukul 7 malam dengan disertai turun hujan. Tapi sama sekali tidak menyurutkan niatku untuk menaklukkan gunung yang memang sudah lama tidak aku daki itu. Kita berangkat malam ini, Gar, ucapku sambil memasukkan barang-barangku satu persatu ke dalam carrier. Iya, Senin aku ada acara, bro. Jadi kita naik malam ini dan turun besok pagi. Jadi sampai rumah aku masih bisa beristirahat, ucap tegar sambil menyalakan sebatang rokok yang ada di tangannya. Ini kita cuma bertiga nih, temen lu gak jadi ikut, Gar, sahut Johan yang saat itu juga terlihat sibuk mengotak-atik ponselnya. Gak jadi, bro, ada acara mendadak katanya. Gak apa-apa nih, kita mendaki bertiga aja. Lu juga tahu kan, pantangan di gunung ini gak boleh mendaki dalam jumlah ganjil. Mudah-mudahan sih aman, asal kita gak ngeganggu aja, bro. Bismillah aja deh. Mana hujannya deras banget lagi. Udah jangan banyak ngomong, hayu berangkat, jawab tegar dengan mulai mengangkat carrier kemudian diletakkan di atas motornya. Sabtu malam itu kami bertiga benar-benar berangkat menuju pos pendaftaran untuk mendaki gunung yang memang terletak tidak jauh dari tempat tinggalku saat itu. Selama perjalanan, tentu aja aku dan teman-temanku sudah ditemani guyuran hujan yang saat itu turun dengan sangat lebat. Bahkan, jas hujan yang kupakai pun seolah tidak berguna sama sekali. Beberapa saat kemudian, akhirnya kami pun sampai di pos perizinan yang ada di kaki gunung itu. Namun sayangnya, saat itu kondisi pos sangatlah sepi. Hanya ada satu buku tamu yang tergeletak di meja depan pintu, dengan satu penjaga yang terlihat tertidur pulas di atas kursi panjang yang ada di dalam pos waktu itu. Kok sepi ya, Gar? Terus gimana ini? Ya iyalah sepi, orang hujannya aja lebat kayak gini. Hus, diem. Kita isi aja nama kita bertiga di buku tamu itu. Terus kita naik deh, biar gak bayar. Mumpung penjaganya lagi tidur.
Dan akhirnya setelah Tegar selesai mengisi nama kita bertiga, kita pun malam itu memulai pendakian. Di awal pendakian semuanya nampak biasa-biasa aja. Trek yang licin dengan hujan yang tidak berhenti turun tentu aja membuatku sangat berhati-hati dalam melangkahkan kaki. Terlebih lagi, pandanganku malam itu juga mulai terbatas, ditambah sorot lampu senter yang memang kurang terang. Hingga akhirnya, kira-kira pukul 10 malam, kami sampai di sebuah tempat istirahat yang biasa kami sebut dengan sebutan pos 1. Malam itu di pos tersebut, aku sama sekali nggak ngelihat satupun pendaki lain selain rombonganku. Semuanya nampak sepi, seolah-olah hanya aku dan rombonganku yang saat itu mendaki gunung. Kita diriin tenda di sini dulu yuk. Kita makan malam sambil istirahat. Badanku gemeter kedinginan nih. Setelah mendengar keluhan Johan, akhirnya aku dan Tegar setuju untuk mendirikan tenda sementara agar kami bisa sedikit beristirahat. Dan disinilah semua cerita ini dimulai. Kami pun mulai mendirikan tenda. Ketika tenda sudah berdiri, kita langsung memasak mie instan untuk mengisi perut yang sedari tadi sudah keroncongan. Mie instan pun sudah matang dan siap untuk disantap. Saat kita sedang asik menikmati mie instan, tiba-tiba kita dihampiri oleh seorang pemuda yang terlihat dalam keadaan basah kuyup. Dia memakai baju berwarna abu-abu dengan ikat yang ada di kepalanya. "Mas, permisi, boleh gabung? Saya soalnya gak bawa jas hujan," ucap pemuda tersebut dengan keadaan yang terlihat sangat kedinginan. "Oh iya mas, silahkan. Sini langsung masuk ke dalam aja mas." "Iya mas, masuk, gak apa-apa sini." Akhirnya pemuda itu pun masuk ke dalam tenda kami. Dia langsung mengganti pakaian yang basah itu agar tidak terkena hipotermia. Setelah itu kami mengajak pemuda itu untuk makan bersama kami. Dan kami pun berkenalan. Malam itu dia mengaku bernama Imam. Kami sempat menanyakan di mana teman-teman yang lainnya dan kenapa Imam hanya sendirian. Anehnya dia mengaku mendaki gunung tersebut hanya seorang diri tanpa ada satupun orang yang menemaninya. "Mas, makasih ya udah bolehin saya gabung sama kalian. Nama saya Imam mas." "Oh iya, sama-sama mas. Santai aja mas, jangan sungkan. Kamu naik malam gini cuma sendirian mas?" "Iya mas." "Ya udah gabung aja sama kita biar rame mas." "Iya mas, niat saya juga mau gabung sama kalian. Kalian cuma bertiga kan? Bahaya loh mas." "Iya mas, tadinya kita mau berempat. Cuma teman kita yang satunya gak bisa ikut. Jadinya kita cuma bertiga aja." Setelah pertemuan kami malam itu, akhirnya kami pun sepakat untuk melanjutkan pendakian bersama-sama. Meskipun hujan masih mengguyur kami pun terus melangkahkan kaki. Posisi kami dengan Johan menjadi leader di depan, kemudian Tegar, aku dan Imam yang menjadi sweeper di belakang. Langkah yang semakin berat dengan hawa yang semakin dingin tentu aja membuat pendakian kami semakin lama semakin berat. Langkah demi langkah kami lalui perlahan dengan sesekali mendengar ocehan Tegar yang sedikit mencairkan suasana. Tapi anehnya, di tengah-tengah kami melangkah, tiba-tiba aku mencium bau busuk yang seolah mengikuti setiap langkah kakiku. Bau busuk tersebut benar-benar tercium kuat berasal dari arah belakangku. Namun sayangnya, ketika aku menoleh ke arah belakang, tidak ada siapapun selain Imam. Karena aku baru kenal dan kurang enak kalau harus menanyakan tentang bau busuk tersebut kepada Imam, akhirnya aku hanya diam dengan mulai membalut hidungku dengan baf kain yang ada di leherku. Dan seiring berjalannya waktu, kami pun akhirnya sampai di pos berikutnya. Di pos itu hujan yang sebelumnya turun dengan lebat, saat itu perlahan-lahan sudah mulai reda. Tinggal hawa dingin yang semakin lama semakin menusuk.
kami pun akhirnya beristirahat dengan sesekali bercengkrama. Dan di saat itulah, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan adanya sosok laki-laki tua yang terlihat duduk tidak jauh dari tempat kami beristirahat. Sosok itu nampak hanya memakai singlet kusam berwarna putih dengan sebatang rokok yang ada di tangannya. Dan gak berhenti di situ aja. Selain terlihat ada tongkat di samping tempat duduknya, aku juga melihat sosok kakek tersebut menatap ke arahku dengan tatapan yang sepertinya kurang mengenakan. Melihat hal itu, tentu aja seketika tubuhku bergetar. Dan dengan memalingkan pandanganku, aku pun memegang tangan Johan yang ada di sampingku dan memberi tanda bahwa aku melihat sesuatu yang harus dia lihat. Namun sayangnya, belum sampai aku memberitahu Johan, tiba-tiba pundakku ditepuk oleh Imam dan dia pun mulai memberitahuku jika semuanya akan baik-baik aja. "Sudah mas, jangan dihiraukan, kita nggak mengganggu kok. Mereka datang karena mencium aromaku." Mendengar hal itu, aku pun sama sekali tidak mengeluarkan sepatah kata pun dan langsung menatap Imam dengan tatapan yang keheranan dengan maksud perkataan yang telah dia ucapkan. "Di sini saya hanya membantu biar jumlah kalian genap." Tentu aja seketika aku terkejut dan masih aja kebingungan. Namun sayangnya, belum selesai aku merasa kebingungan, tiba-tiba Tegar mengagetkanku dengan ucapan yang menandakan jika kita harus melanjutkan perjalanan. "Udahan ya istirahatnya, kita lanjut lagi." Mendengar hal itu, akhirnya kita pun melanjutkan pendakian dengan perasaan yang sudah sangat tidak karuan. Selama perjalanan, aku terus memperhatikan Imam yang kini berjalan tepat di depanku. Tulisan-tulisan di bajunya, di tasnya, saat itu ku baca satu persatu, bahkan mulai ujung kaki sampai ujung kepala. Malam itu tidak satu pun yang luput dari pandanganku. Dan di saat itulah aku mulai sadar jika Imam bukanlah orang biasa. Semua itu bukanlah tanpa alasan, karena menurutku selama pendakian ini dialah yang terlihat paling tenang di antara kami. Bahkan dia juga melihat apa yang baru aja kulihat. Tapi hebatnya, dia tidak sedikit pun terlihat gugup. Akhirnya aku pun coba melontarkan beberapa pertanyaan kepada Imam, karena aku mulai curiga jika mungkin ada alasan lain kenapa Imam mau bergabung bersama kami. "Mas Imam sering mendaki sendiri ya mas?" ucapku memulai pembicaraan. "Kalau di gunung ini iya." "Mas aslinya mana?" "Saya asli sini mas," jawabnya dengan tidak sekalipun menolehkan wajahnya ke arahku. Dan karena kurasa pertanyaanku mengganggunya, akhirnya aku pun diam sambil tidak lagi menanyakan pertanyaan untuknya. Dan singkat cerita, akhirnya aku pun sampai di puncak gunung yang kudaki saat itu. Malam itu aku melihat hanya ada 2 tenda pendaki lain yang terlihat berdiri berjauhan di sudut-sudut puncak gunung itu. Bahkan aku juga masih ingat malam itu karena Imam ternyata juga membawa tendanya sendiri. Akhirnya tendaku pun berdiri berjejer dengan tenda Imam yang memang berbentuk lebih kecil dari tendaku. Dan setelah semua tenda berdiri, akhirnya kami pun duduk bercengkrama di depan tenda dengan mulai membuat secangkir minuman hangat yang kuharap bisa sedikit menghangatkan tubuh. Di tengah-tengah aku sedang menikmati secangkir minumanku, lagi-lagi pandanganku teralihkan dengan sosok laki-laki tua yang sama dengan sebelumnya kulihat. Namun anehnya, kali ini dia tidak hanya 1 orang, melainkan ada sekitar 5 orang yang terlihat menyebar mengelilingi tendaku saat itu. Mereka semua berpakaian sama dengan tongkat kayu yang ada di tangannya. Ada yang duduk, jongkok, dan ada yang berdiri. Semua bersama-sama menatap ke arah tenda kami dengan tatapan yang terlihat penuh dengan ancaman. Mengetahui hal itu, aku pun seketika memandang ke arah Imam
yang saat itu juga terlihat memandangi sosok kaki-kaki yang terlihat di tiap-tiap sudut puncak gunung itu. Dan tanpa berpikir panjang lagi, akhirnya aku pun mengajak Tegar dan Johan untuk segera masuk ke dalam tenda, dengan tidak sekalipun menceritakan apa yang sebenarnya sudah kulihat. "Yuk bro, istirahat. Aku udah capek nih." "Bentar masih enak di luar." "Benar, kalian masuk aja sekarang," sahut Imam dengan suara kencang sambil menoleh ke arah kami, seraya memberi tanda jika di luar tenda keadaan sudah menjadi sangat berbahaya. Kami pun masuk dalam tenda. Ketika di dalam tenda, akhirnya aku pun menceritakan kejadian yang sebenarnya karena saat itu Tegar mulai resah dengan tingkah laku Imam. "Kamu ngapain sih nurut sama Imam? Dia sok-sokan memerintah kita suruh masuk tenda. Emang siapa dia?" "Udah nurut aja deh Gar. Sebenarnya aku tadi lihat kayak ada hantu di gunung ini." Yang bener kamu?" "Iya Jo. Nah tapi si Imam ini kayak udah sering lihat. Dia juga kayaknya udah sering kesini. Jadi udah terbiasa dengan gitu-gituan. Mending kita nurut aja deh, biar aman." "Gimana hantunya bro? Aku kok penasaran." "Udah nanti aja kalau di rumah baru ku ceritain ya." Dan setelah obrolan di dalam tenda malam itu, akhirnya kami pun tetap bertahan di dalam tenda, dengan sesekali mengintip ke arah luar tenda untuk memastikan keadaan tetap baik-baik aja. Dan anehnya, setiap aku ngintip ke arah luar tenda, malam itu aku melihat Imam tetap duduk di posisinya, dengan sesekali terlihat mengobrol dengan seseorang yang tidak ada wujudnya. Hal itulah yang akhirnya membuat aku semakin tidak nyaman dan tidak berani lagi untuk keluar dari tendaku malam itu. Bahkan malam itu aku juga kembali mencium bau busuk yang tercium lebih menusuk. Dan tidak hanya aku, kali ini Johan dan Tegar pun juga ikut mencium bau busuk yang memang sebelumnya sudah kucium. Dan gak berhenti di situ aja. Malam itu aku juga mendengar ada seseorang yang berjalan pelan mengelilingi tendaku, dengan sesekali melempari tendaku dengan gumpalan-gumpalan tanah yang sudah kuduga kuat. Semua itu memang sengaja dilakukan untuk mengganggu kami. Waktu seolah berjalan sangat lambat, ditambah dengan sesekali suara auman, suara tangisan hingga teriakan. Saat itu benar-benar terdengar jelas dari arah sekitar tendaku. Kami malam itu benar-benar sangat ketakutan dengan tubuh yang tidak lagi bisa berhenti gemetar. Botol air mineral yang sudah penuh dengan air kencing kami ditambah dengan makanan yang tetap utuh di dalam tenda benar-benar menandakan jika malam itu kami sama sekali tidak berani keluar dari tenda. Kami juga sempat bergiliran mengintip ke arah luar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan kali ini bukan hanya aku. Akhirnya semua pun melihat apa yang sebenarnya sudah kulihat. Sosok kakek-kakek tua dengan tongkatnya malam itu ternyata sudah terlihat duduk tidak jauh di depan tenda kami. Dan tidak hanya itu, Johan pun melihat ada sosok perempuan berambut panjang yang juga sedang menatapi tenda kami dengan sesekali memutar-mutar lehernya ke kanan dan ke kiri. Malam itu tenda kami benar-benar seolah dikepung oleh makhluk halus penunggu gunung itu. Mereka secara bergiliran mengganggu bahkan memanggil-manggil namaku agar aku keluar dari tendaku saat itu. Setelah semalaman bertahan, akhirnya sekitar pukul 5 pagi, kami mulai berani membuka tenda. Karena kami mendengar suara pendaki lain yang terdengar tertawa riang seolah menyambut matahari terbit yang sudah menjadi ciri khas dari gunung ini. Namun anehnya, setelah aku membuka tenda, aku tidak lagi melihat adanya tenda yang berdiri selain tendaku. Kondisi puncak sangat sepi, dengan hanya ada sisa-sisa snack dan sampah yang berceceran di sana-sini. Dan tidak hanya itu, tenda Imam yang sebelumnya ada tepat di samping kami pun tiba-tiba menghilang entah kemana. Padahal seingatku semalam, aku, Johan dan Tegar tidak ada yang tidur sama sekali.
Jika imam turun duluan, mungkin salah satu dari kami pasti ada yang mendengarnya. Tapi ini tidak. Tidak ada satupun dari kami yang mendengar suara imam membereskan tendanya. Bahkan kami semalaman hanya mendengar suara-suara aneh yang terdengar sangat menyeramkan. Mengetahui semua itu, akhirnya kami bergegas membereskan tenda untuk segera turun. Ditambah, suara tawa pendaki lain yang sebelumnya terdengar sangat jelas pun saat itu ternyata juga tidak ada wujudnya. Hal itu tentu aja membuat kami semakin mempercepat tangan untuk membongkar tenda agar kami bisa segera turun dari gunung itu. Dan setelah semuanya selesai, akhirnya kami bertiga pun berjalan turun dengan langkah kaki yang lebih cepat dari biasanya. Tidak ada lagi candaan dari Tegar maupun ucapan dari Johan. Kami bertiga hanya diam dengan terus menatap ke depan dengan perasaan yang sudah sangat ketakutan. Dan anehnya, setelah beberapa lama aku berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara teriakan kencang dari arah belakang. Dan setelah aku menoleh, ternyata sumber suara tersebut adalah imam yang berteriak dengan melambai-lambaikan tangannya dari kejauhan, seraya mengucapkan selamat tinggal. "Hei, hati-hati ya!" teriak imam dengan terus melambai-lambaikan tangannya. Tentu aja, aku pun seketika berlari kencang dengan diikuti Johan dan Tegar yang juga ikut berlari karena ketakutan. "Ya Allah, tolong!" teriakku dengan terus berlari tidak berhenti. Dan akhirnya, setelah beberapa jam lamanya, kami pun sampai di pos pendaftaran. Kami pun menceritakan apa yang sudah terjadi kepada petugas loket. "Di sini memang pamali mas kalau naik dengan jumlah ganjil. Kalau maksa naik, akhirnya ya gitu. Kalau nggak diganggu, ya pasti ada yang ikut gabung. Saya kemarin gak lihat waktu kalian naik sih. Kalau saya lihat waktu kalian mau naik dengan jumlah ganjil, pasti saya tahan dulu, nunggu rombongan lain." "Iya, mana ada rombongan lain, Pak. Orang kemarin hujannya deras banget. Kalau Bapak tahan saya, pasti ujung-ujungnya saya nggak jadi naik. Toh nggak ada pendaki lain selain kami di atas sampai pagi ini. Saya turun tadi juga nggak ketemu pendaki yang lagi naik kok, Pak." "Loh, kata siapa sepi mas? Ini kan hari Minggu. Gak mungkin lah gunung ini sepi. Ini lo lihat. Hari ini ada 48 pendaki yang naik termasuk kalian. Yang naik hari Sabtu kemarin ada 35 orang. Dan yang naik pagi ini baru ada 10 orang. Itu lihat, semua kendaraannya juga diparkir di sebelah pos ini." Jawab petugas pos pendaftaran dengan menunjukkan buku registrasi pendaftaran para pendaki kepada kami. Mendengar hal itu, tubuhku seketika lemas dengan tidak lagi mengerti dengan apa yang sudah terjadi. Semuanya nampak sepi di mata kami. Namun, sebenarnya banyak pendaki lain yang sedang mendaki gunung itu. Dan setelah semua kebingungan yang belum kami pahami, akhirnya aku pun mengajak Johan dan Tegar untuk segera pergi meninggalkan gunung itu. Sesampainya di rumah, aku pun masih dipenuhi rasa trauma, kebingungan, dan ketakutan setelah kejadian yang telah kualami. Bahkan, Johan pun juga kudengar dibawa pergi oleh keluarganya ke tempat salah satu tokoh agama yang ada di kotanya. Karena menurut keluarganya, setelah turun dari gunung tersebut, setiap malam orang tua Johan sering mendengar Johan berteriak-berteriak sendiri, seolah sedang melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Dan akhir cerita, setelah semuanya selesai, kini aku sudah jarang sekali pergi mendaki gunung. Ya karena selain sibuk dengan semua pekerjaanku, pengalaman itu tentu aja memberikan pelajaran tersendiri bagiku. Namun terlepas dari itu semua, aku tetap bersyukur karena aku bisa turun dengan keadaan yang baik-baik aja. Semoga dengan adanya pengalaman sepilu itu, bisa membuat kita lebih berhati-hati dalam mendaki gunung-gunung yang ada di negeri tercinta ini.
Sekian dari cerita kali ini. Dari kisah ini kita bisa belajar dan mengambil hikmah. Jadikan pembelajaran untuk kita semua. Ambil sisi baiknya dan buang buruknya. Lebihlah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa berada dalam lindungannya dan dijauhkan dari segala hal-hal buruk. Terima kasih untuk sahabat Midnight Story yang sudah setia menyimak dan mendengarkan kisah kali ini. Semoga bisa menemani dan menjadi penghantar tidur kalian. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.